Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila, luar binasa, gila. Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa gitu ya? Ada semacam tradisi dalam beragama se-ekstrem itu. Ya, seperti yang ada di video barusan, bayangkan ada orang yang tidak duduk, tidak berbaring selama 12 tahun. Bisa berdiri selama 12 tahun. Wow, gila, luar biasa. Gila. Bayangkan kakinya sampai sakit gitu ya, sampai merah-merah gitu. Waduh, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Jadi ada semacam pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya. Kenapa ada orang yang melakukan tradisi semacam ini gitu ya? Kenapa? Ada yang mengatakan tujuannya itu supaya bertemu dengan dewa gitu ya. Ada yang mengatakan ini sebenarnya mendisiplinkan diri sendiri gitu. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya halusinasi gitu. Ada yang mengatakan bahwa oh ini keyakinannya itu nggak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa oh ini orang yang sangat suci gitu ya. Jadi ada berbagai kontroversi ya. Sehingga orang yang dimasuk itu dijuluki dengan standing baba. Julukan yang sangat luar biasa. Jadi pria standing baba ini ya, kalau saya perhatikan sangat luar biasa gitu ya. Bahkan ya, saya tuh nggak habis pikir ya, bagaimana kalau dia tidur gitu ya? Apakah dia berbaring atau tidak? Apakah dia bersender atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ya, apakah tujuannya itu untuk menghilangkan karma buruk atau tidak? Ya, bagaimana tradisi dalam agama Hindu? Jadi saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun dan saya tidak akan memojokkan agama tertentu di sini. Saya bahas dari sudut pandang yang paling rasional. Jadi gini guys, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa standing baba ini orang yang tidak rasional, ini orang yang irasional. Ini sebenarnya keyakinannya itu bermasalah. Ini sebenarnya tidak bagus ya, tidak baik gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Jadi gini guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa itu keyakinan. Apa definisi keyakinan? Saya cuma nanya sama yang nonton video ini. Apa definisi keyakinan? Definisi daripada keyakinan itu adalah kita menganggap bahwa sesuatu itu benar, walaupun tidak terbukti secara langsung, secara ilmiah, dan secara logika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa disesatkan? Tidak bisa. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini berpikir bahwa ini sesat, enggak. Ini bagian daripada spiritual. Ini nggak bisa disesatkan. Kecuali ya, ada kecualinya. Kecuali dia memaksa orang lain seperti dirinya. Kecuali dia memaksa orang lain berdiri seperti dirinya. Kecuali dia mengganggu orang lain. Misalnya dia teriak-teriak gitu sambil berdiri gitu ya, sehingga mengganggu orang lain tidur. Itu baru bermasalah. Jadi keyakinan itu tidak pernah bisa disesatkan. Nggak bisa. Sama seperti orang makan daging babi misalnya. Orang makan daging babi itu apakah bisa disesatkan? Apakah bisa disalahkan? Nggak bisa. Itu keyakinan. Ya, orang yakin makan daging babi itu, ya karena itulah keyakinannya gitu. Dia yakin masuk surga karena itu keyakinannya gitu. Apakah kita bisa menyesatkan keyakinan orang lain? Enggak. Kenapa? Ya, keyakinan kita sendiri juga belum tentu benar kan? Ya kembali lagi ke definisi keyakinan. Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Tapi faktanya seperti itu. Kita kadang lupa apa itu definisi keyakinan. Jadi ya kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang sesat, ya ini sangat bermasalah sekali ya. Kecuali dia memaksa gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah orang seperti ini sebenarnya rasional atau tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan.
ya yang sangat-sangat filosofis ya. Apa sih definisi rasional itu? Rasional itu ada dua, guys. Ada rasional secara filosofis, ada rasional secara sains. Rasional secara filosofis ini rasional bagi standing baba ini, ya, bagi yang melakukan. Apa definisi rasional dari sudut pandang filosofis? Rasional itu dia berpikir ini masuk akal bagi dia gitu karena dia disukai dewa gitu ya. Dia suatu saat bisa bertemu dengan dewa yang dan lain sebagainya. Ya ini bisa mendisiplinkan diri untuk ibadah gitu ya. Ini bagian daripada spiritual gitu. Itu sangat rasional dalam sudut pandang filosofis gitu ya. Tapi dari sudut pandang sains enggak, karena dia sakit gitu ya. Kakinya sakit. Ini enggak rasional gitu. Itu dari sudut pandang sains ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Jangan hanya dari satu sudut pandang. Kalau hanya dari satu sudut pandang itu artinya kita menutup mata ya. Kita tidak open minded gitu ya. Kemudian selain itu kalau misalnya mengatakan oh apakah dia nanti suatu saat ketemu dengan dewa gitu ya. Apakah ini tujuannya bertemu dengan dewa? Enggak, guys. Ini tujuannya itu bukan untuk ketemu dewa di dunia nyata. Enggak. Ini lebih ke ya nanti kalau sudah meninggal ketemu dengan dewa gitu ya. Dewa mengapresiasi ya. Kemudian dewa suka dengan hal seperti ini. Ini kan berdasarkan keyakinan ya, keyakinan daripada orang Hindu. Kalau misalnya mengatakan oh ini nggak masuk akal sesat, ya kembali lagi ke definisi daripada keyakinan. Keyakinan itu kan ya belum tentu apa yang kita yakini itu benar gitu. Jadi kita tidak bisa menyesatkan keyakinan seseorang kalau dia misalnya nih ya bertemu dengan dewa gitu ya. Dia menyiksa dirinya sendiri gitu ya. Enggak jadi masalah gitu. Asal jangan bawa-bawa orang lain ya. Ya kalau dia misalnya maksa anaknya, maksa istrinya gitu atau maksa orang lain itu baru bermasalah. Ya kalau seperti ini sah-sah aja nggak jadi masalah. Kita tidak bisa menyesatkan gitu ya orang-orang seperti ini. Ya, karena apa? Karena definisi daripada keyakinan itu sendiri ya. Ya ini namanya belajar introspeksi diri dalam beragama. Ya ini agak susah emang ya karena mohon maaf ya warga Konoha itu kan nggak semuanya tapi di Skamulon ya warga Konoha itu kan susah banget introspeksi diri. Mereka membawa keyakinan mereka yang paling benar, keyakinan mereka yang paling suci, keyakinan mereka yang paling wow, Tuhan mereka yang paling suci, Tuhan mereka yang paling benar. Padahal keyakinan tetaplah keyakinan. Ya, seperti orang makan daging babi. Orang makan daging babi itu keyakinan kan? Ya, orang makan daging babi yakin masuk surga. Itu kan keyakinan. Apakah kita bisa menyesatkan? Nggak bisa. Kan namanya keyakinan. Kalau kita nggak yakin, misalnya nih ya, kita makan daging babi itu masuk neraka, itu keyakinan kita. Iya, itu kan sebatas keyakinan gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak berkeyakinan, bukan seperti itu. Biar kita memahami apa itu definisi daripada keyakinan, biar kita tidak menyesatkan keyakinan orang lain. Nah, itu yang jadi permasalahan. Di Konoha kan seperti itu ya, menyesatkan keyakinan orang lain. Oh ini salah, oh ini nggak boleh. Ya dia melihat keyakinan orang lain dari sudut pandang kacamata keyakinannya gitu. Nggak bisa. Ya. Kita pakai kacamata warna kuning, warna merah, kita nggak bisa melihat orang lain itu, ya atau memaksa orang lain itu pakai kacamata warna merah, nggak bisa. Agama juga seperti itu ya. Makanya sebenarnya agama itu nggak boleh dibawa ke ranah publik. Agama itu ranah privasi. Karena apa? Karena definisi daripada keyakinan itu ya belum tentu benar gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, ya standing bawah ini juga belum tentu benar ketemu dengan dewa. Ya bisa aja dewa itu nggak ada, bisa aja dewa itu oh imajinasi dan sebagainya. Ya namanya keyakinan ya kan. Ya sama seperti misalnya kita meyakini bahwa Tuhan itu satu. Sementara orang-orang India meyakini bahwa dewa mereka banyak gitu ya. Lebih dari satu gitu ya. Nah apakah itu sesat? Nggak bisa kita menyesatkan orang seperti itu. Karena definisi keyakinan itu ya kita meyakini bahwa Tuhan kita satu ya. Di Skamulon ya. Ini hanya di Konoha ya. Kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa misalnya satu. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah ini keyakinan? Yes. Apakah gue yakin bahwa Tuhan itu satu? Yakin. Ya itu dari sudut pandang keyakinan gue. Apakah ada orang yakin bahwa Tuhannya banyak? Ada orang yang meyakini seperti itu. Ya apakah ini sesat? Nggak bisa. Karena kita meyakini Tuhan itu satu kan kita nggak pernah bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu satu kan. Ya, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa keyakinan orang lain sesat kalau mereka mengatakan Tuhannya banyak, kita tiba-tiba mengatakan bahwa itu sesat? Nggak bisa.
Tuhan kita satu tuh nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu kesepakatan bersama. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Baru juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, kesepakatan bersama di suatu lingkungan gitu ya, di suatu komunitas. Jadi kesepakatan bersama di suatu komunitas atau lingkungan itu nggak bisa dibawa ke lingkungan lain. Seperti misalnya alpukat. Di Eropa alpukat itu dicampur dengan sayur, guys. Atau dicampur dengan makanan, ya seperti makan biasa gitu. Tapi kalau di Konoha, alpukat itu kan di jus ya, dikasih gula. Jadi orang-orang lain, ya orang bule melihat itu suatu keanehan. Kok alpukat di jus? Kok alpukat dikasih gula? Nah, sama seperti itu. Ya, keyakinan juga seperti itu. Orang India yakin bahwa ya Tuhan itu banyak, nggak cuma satu. Dewa itu banyak. Kita tidak bisa menyesatkan mereka gitu ya. Nggak bisa ngata-ngatain mereka perindavan gitu ya. Nggak bisa mengata-ngatain mereka itu kolot, nggak bisa seperti itu. Ya kita menghargai. Permasalahannya, yang jadi permasalahan itu kita menganggap bahwa kita yang paling benar karena kita menganggap bahwa Tuhan kita satu. Itu kan kesepakatan bersama gitu. Ya, karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah satu atau dua atau tiga, apa 10 gitu. Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti saya akan dianggap PKI gitu ya. Kamu PKI gitu ya. Kamu PKI itu model baru. Saya tuh sering dikata-katain, kamu model PKI model baru. Oh, kamu itu kamu itu misionaris ya. C6 gitu ya. Saya nggak tahu apa itu C6, C7. Jadi guys ya, jangan sedikit-sedikit mencurigai gitu ya. Biasanya agama dari gurun itu ya enggak semua, tapi disclaimer ya, dari gurun ini ya, gurun Afrika Utara maksudnya. Biasanya suka curiga gitu. Kenapa? Karena di gurun itu kan sumber daya alam sedikit ya, sehingga ya kita curiga dengan orang lain karena keterbatasan sumber daya alam. Itu secara antropologi ya. Disclaimer-nya, ini nggak ada hubungan dengan agama yang di Konoha ya. Jangan langsung emosi gitu dong ya. Jangan langsung kejang-kejang kelanjutan berjamaah gitu dong. Ya santai ya. Kita harus bahas masalah ini dari sudut pandang yang santai gitu ya. Jadi bagaimana dengan standing Bapak ini? Apakah dia sesat atau tidak? Ya tergantung gitu ya. Ya kalau misalnya dari kacamata kuda ya kita bisa mengatakan bahwa ini ya benar gitu ya. Kalau dari kacamata lain bisa salah juga gitu. Jadi nggak bisa seperti itu guys. Kemudian ya selain itu ternyata dalam pemahaman agama Hindu itu mereka itu punya karma baik dan karma buruk ya. Jadi mereka ada semacam mencuci karma buruk gitu ya, dilakukan semacam ritual-ritual gitu. Makanya agama Hindu itu banyak ritual ya, sama seperti Hindu Bali. Hindu Bali juga seperti itu ya, banyak-banyak ritual kalau saya perhatikan. Nah, apakah ini salah atau tidak? Jadi guys ya, kalau saya perhatikan ya dari sudut pandang antropologi, ini semacam hipotesa ya, hipotesa dari saya. Kenapa suatu agama yang banyak ritualnya itu bikin orang fanatik gitu ya? Karena ya secara psikologi kalau kita mengulang-ulang suatu hal itu kita bisa jadi fanatik gitu. Ya, fanatik dalam beragama gitu. Fanatik dalam beragama itu bukan berarti ini ya, bunuh-bunuhin orang gitu, bukan seperti itu, nyalain orang. Tapi sama seperti ya Hindu Bali dan Hindu India gitu ya. Walaupun itu perbedaannya jauh banget ya. Hindu India juga seperti itu. Ada yang fanatik juga ternyata. Ada Hindu Ortodoks ternyata ya. Di video sebelumnya saya udah bahasnya Hindu Ortodoks. Hindu Ortodoks itu bukan Kristen Ortodoks ya, tapi Hindu yang sangat-sangat kental banget ya dengan kasta gitu ya. Kastanya itu nggak terlalu longgar ya, tapi ketat banget ya. Hindu Ortodoks. Ya Hindu zaman dulu gitu ya. Menurut gimana? Coba tulis di komentar ya. Kita akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.